Selamat pagi para siswa kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan belajar fisika. Sudah bab yang berikutnya dari buku kita, halaman berapa itu? Rangkaian listrik, energi listrik, dan bab 5 ya, daya listrik. Dari halaman 121 dan seterusnya ke belakang. Tapi kali ini kita hanya melihat tentang ya arus listrik, terus rangkaian listrik ya, dan juga rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Itu yang perlu Anda ketahui, itu dasarnya. Nah, arus listrik itu apa? Arus listrik itu adalah arus muatan yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan kalau arus elektron itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Lalu kuat arus listrik itu apa? Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon, tiap satu waktu pada sebuah penghantar. Banyak muatan listrik. Muatan listrik itu simbolnya apa kemarin? Muatan listrik simbolnya apa? Ki kan? Simbolnya Ki, satunya apa? Coulomb. Begitu. Jadi dirumuskan arus listrik I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T ya. Dari buku kita ada juga. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q dibagi T. I itu arus listrik, kuat arus listrik. Q itu banyak muatan, T itu waktu. Ya. Jadi contoh di buku kita ada kali. Ya, lihat di buku kita. Tidak ada di sini contohnya. Oh, tidak ada. Contoh ya, dari buku lain juga ada mungkin, dari buku lain. Atau kita karang juga bisa, gampang-gampang. Misalnya, muatan yang mengalir dalam sebuah penghantar, kalau penghantar muatan sebanyak 12 kolom selama 2 sekon. Berapakah kuat arus listriknya? Kuat arus berapa? Ya tinggal diketahui apa? Oh, ini muatan ya. Muatan sama dengan 2 kolom. Mengalir melalui penghantar selama 2 sekon. Itulah kuat arus listriknya. Ya, berarti berapa kita tahu? Q sama dengan 12 kolom. Ya pakai C kan? T sama dengan 2 sekon. Ingat, jam pun harus dibawa ke sekon, menit dibawa ke sekon untuk menghitung kuat arus listrik itu. Ya, itu sudah satuannya kan. Satuan dalam apa? SI. Terus ditanya apa? I sama dengan berapa? Ya, udah kita tinggal ya selesaikan aja. Ini diketahuinya, ditanya ini ya. Berarti kita jawab I, jawab I2, I sama dengan Q dibagi T. Berarti berapa? Q-nya berapa? Q-nya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Satunya apa? Ampere. Ampere. Banyak ampere, simbolnya A besar ya. A kapital. Ya. Bukan 62 ya. 12 bagi 2 dapat 6. Gitu. Ya, itu Q. Kuat arus listrik. Nah, lalu kemudian untuk mengukur kuat arus listrik itu alatnya adalah ampermeter. Ampermeter. Ya. Nah, cara mengukurnya kalau pakai alat itu ada, lihat skala jarum yang ditunjuk oleh jarum, yaitu jarum berputar. Di buku Anda ada halaman 125 ya. Gitu. Skala yang ditunjuk oleh jarum berapa dibagi dengan skala maksimum. Ya, skala maksimum di alat itu berapa? Lalu dikalikan dengan batas ukurnya. Nah, macam di buku kita ada
nilai maksimum yang dipilih di sini adalah 10 ya. 10. Terus skala yang ditunjuk adalah 4. Skala maksimumnya 5. Berarti 4 per 5 dikali 10 sama dengan 8 ampere. Ya. Ada potensial listrik atau tegangan listrik ya. Tegangan listrik itu disimbol dengan apa? V ya. V. Satunya volt. Tegangan listrik. Nah, hukum Ohm kita tahu adalah R sama dengan V per I. R sama V per I atau V sama dengan I kali R. Ya, tinggal dibolak-balik aja itu rumusnya ya. Jadi bolak-balik saja. Kita bisa. Nah, nanti Anda kerja soal juga ya. Ada soal-soal juga berhubungan dengan banyak. Nanti V sama dengan I kali R. R sama dengan V per I. Mana cocokkan? Itu hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Nah, nanti bisa baca dari buku-buku banyak sekali. Dalam itu. Contoh, V sama dengan I kali R. V sama I kali R atau I sama dengan V per R ya. R sama dengan V dibagi R atau V dibagi I atau V sama dengan I kali R ya, atau apa I sama dengan V dibagi R. Itu bolak-balik aja rumus-rumus itu. Mau tanya yang mana, itu kita ya tinggal diikut aja aturan matematiknya. Misalnya dia bilang arus mengalir 2 ampere melalui kawat diberi beda potensial pada ujung-ujungnya 12 volt. Hitunglah hambatan listrik. Jadi diketahui berapa arusnya I tadi di cerita ini 2 ampere. Terus beda potensialnya V sama dengan berapa? 12 volt. Ditanya R-nya berapa? Ya, berjawab R sama dengan V dibagi I. Berarti berapa V-nya? 12 dibagi 2 sama dengan 6 ohm. Satuannya ohm ya, ini baik. R satuannya ohm, resistance ya. V itu beda potensial voltase. I kuat arus listrik. Satuannya masing-masing sudah tahu. I satunya ampere, V satunya volt, R satunya ohm. Jadi itu cara hitungnya begitu. Gampang. Kalau diketahui beda potensial 20 volt, lalu hambatannya 4 ohm. Beda potensial 20, hambatannya 4. Berarti ya, ini berapa? Beda potensial berarti V ya. V 20 volt. Voltnya V aja. Terus R-nya 4 ohm. 4 ohm. Ohm tulis begini seperti omega tuh. Nah, bertanya I-nya berapa? I V per R. V-nya berapa? 20 bagi 4 sama dengan 5 ampere ya kan? 5 ampere gampang. Begitu. Kemudian rangkaian listrik ini harus ingat nanti kalau ada rangkaian tertutup, rangkaian seri, rangkaian paralel, ya harus tahu juga. Nah, rumusnya apa? Rangkaian seri dan rangkaian paralel tuh rumusnya apa? Rangkaian seri rumusnya R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Itu rumus untuk hambatan seri. Hambatan seri ya.
hambatan seri. Hambatan seri R, ini seri. R sama dengan apa tadi? R1 RS ya, seri RS, tambah R2 tambah R3 dan seterusnya tambah titik-titik. Kalau 10 ya tambah 10 kali, 5 ya tambah 5 kali. Kalau paralel, nah itu berarti RP sama dengan, oh ya rumusnya bukan RP begini lah, 1 per RP, jangan lupa itu ada 1 pernya. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R berapa dan seterusnya. Kalau 3 ya berarti sampai 1 per R3. Nah kalau cuma 2, kalau hanya 2, nah jika hanya 2 ya, jika hambatan paralel itu hanya 2, paralel hanya 2 saja, maka rumus singkatnya RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Ini mempermudah kita ya. Ya nggak usah pakai seper R1 tambah seper R2, pusing kan. Tapi kalau cuma 2 langsung begini aja, perkalian dibagi penjumlahan ya, jangan lupa. Nah contoh-contoh soal misalnya begini. Misalnya ya, dalam satu rangkaian kita taruhlah yang gampang saja. Kalau yang seri kan gampang, tinggal jumlah. Misalnya begini, satu rangkaian seri kan simbolnya begini, seperti cacing. Nah, misalnya ini 20 ohm, ini 50 ohm, ini 70 ohm. Berapa KRS? Berarti ini R1, R2, R3 ya, sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 20 ohm ditambah 50 ohm ditambah 70 ohm. Berarti berapa ini? Sama dengan 140 ohm, ya enggak? Itu tinggal dijumlah saja kalau R seri. Tapi kalau R paralel harus di seper ya, seper. Misalnya ada rangkaian paralel seperti ini, terus ada 3 misalnya gitu ya. Ini A, titik A, ini titik B. Misalnya ini 20 ohm, ini kita 60 ohm, ini kita tanam saja berapa? Ya kita taruh 120 ya ohm. Berapakah RP-nya? RP atau resistan pengganti, ya resistan pengganti atau R ekuivalen, resisten atau resistan ya. Hambatan paralelnya berapa? Tanda tanya. Ya kalau 3 begini berarti seper RP dong. RP sama dengan seper 20 ditambah seper 60 ditambah seper 120. Nah jangan sepernya jangan lupa, 1 per jangan lupa. Lalu ini langsung RP salah, harus 1 per juga supaya nanti bisa kali silang gitu loh. Jangan di berarti sama apanya dulu, ini berapa nih? Yang 120 bagi dapat 60 kan? 60 kali 1 60. 120 bagi 6 dong, bukan 60. 6 kan, 6 kali 20 kan 120. 120 bagi 60 berapa? 2 kan? Tambah 2. 120 bagi 120 1 tambah 1. Dibagi berapa? Dibagi 120. Ini jangan lupa tulisnya seper RP lagi. Jangan tulis RP doang, nanti berbahaya, salah tulis nanti. Ya ini jumlah ini atas berapa ini? 9 ya? 9 per 120. Jadi 1 per RP sama dengan 9 per 120. Berarti RP berapa? Kali silang kan?
RP sama dengan 120. Berarti RP sama dengan ya 120 dibagi 9. Berapa 120 bagi 9 ya? Ya taruhlah berapa nih? 1 ya. 1 kali 9, 9 tuh. 120. Ah, 9 kan? 1 kali ini 9, 9. 3 kan? 3 betul. 3 tidak bisa bagi 30, berarti dapat 3 sih. Ya 3 kali 9, 27. Sisa 3 lagi. 30 lagi. Ya, koma. 3 lagi. Lagi 27 lagi. 3 lagi. Koma 333. Berarti 13,33 ohm gitu. Ya ini angka kan nggak dihitung dulu. Orang mau bersoal pasti dihitung dulu angka supaya tidak koma-koma banyak. Bikin pusing kepala ngapain? Ya nggak? Gitu. Ini paralel cuma satu. Sekarang kalau ada paralel campur dengan seri paralel, nah itu harus dikerjakan. Misalnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini ada seri, ada paralel. Di buku kita juga ada, nanti dikerjakan ya. Nanti lihat. Misalnya ada soal begini, dari ini ujian nasional dulu. Ini ada terus ada 3 sini. Ini di sini ada gini. Sini ada gini. Terus gini. Bawa. Nah ini rangkaian tertutup ini, berarti harusnya mengalir kalau tertutup ini. Ini ada baterai ini. Baterai kalau di simbol gambarnya yang ini panjang itu positif, ini negatif yang pendek. Nah lihat simbol begini arusnya arahnya kemana? Kalau di gambar begini, ini rangkaian tertutup ini arus arahnya di dalam baterai dari negatif ke positif. Ingat baik, dari negatif ke positif ya, ke sini loncat sini. Sedangkan di luar baterai ini luar baterai ya, luar baterai dari positif menuju ke negatif, dari positif menuju ke, jadi arah arusnya sini. Simbol I ke sana. Ini arah arus. Nah, begitu. Nah, sini ada soal-soal ini. Ini R1, R2, R3. Berapa? Oh, ini 20 ohm ini. Terus ini 30 dan 60. Ini 30 ohm. Ini 60 ohm. Nah, terus di sini dia tulis ada berapa ini? Oh 10 ohm di sini. R4 deh. Ini R4 sama dengan 10 ohm. Berapakah? Ini semuanya berapa? Kalau di sini dia tulis 24 volt. Berarti simbol begini ya. Epsilon itu menandakan GGL, gaya-gaya listriknya. Ini 24 volt. Nah ini kita bisa sekaligus menghitung ditanya I nya berapa, R nya berapa gitu. Ini bisa tanya, pertanyaan bisa hitunglah R pengganti, R pengganti, R ekivalen juga, hambatan penggantinya berapa. Tapi RP di sini jangan dianggap sebagai paralel ya, sudah R pengganti lah, pengganti. Nah di sini ada seri paralel di sini, R pengganti berapa atau R ekivalen namanya. Jadi pertanyaan 1. Pertanyaan 2, berapakah I totalnya berapa? I totalnya berapa? Arus totalnya berapa? Arus kalau di sini kan cabang, ini beda-beda loh. Semakin hambatan makin besar, arus makin kecil. Berarti hambatan arus paling besar di sini. 2. Ini paling kecil. Begitu. Nah, tapi sudah waktu di luar sini, arus sama besar lagi. Ini sama, arusnya sama besar. Nah, sekarang kita selesaikan dengan paralel. Nggak bisa ini dijumlah di sini, nggak boleh. Nggak boleh, ini arti cabang ke atas. Nggak boleh. Jadi harus lihat yang paralel dulu nih. Berarti 1 per RP dulu cari. Kita mau cari pengganti per RP dulu cari.
1/20 ditambah 1/30 tambah 1/60. 60 berarti sampai 60 bagi 20 sama dengan 3 kan? Berarti 1/RP sama dengan 3 tambah berapa? 60 bagi ini bagi 30 2 kan? 2 60 bagi 60 1 tambah 1 dibagi 60. Jadi 1/RP sama dengan berapa ini? 56 6/60. Berarti RP berapa ini? 1/RP terus begini 1/RP. Berarti RP nya berapa? Ya 60 bagi, ya ini kan 6 kali RP sama dengan 1 kali 60. Berarti RP sama dengan 60 bagi 6 sama dengan 10 ohm. Nah R pengganti belum, ini baru RP doang. Nah R seluruhnya ini berapa? R seluruhnya jadi sudah padahal ini jadi 1 jika seri dengan ini, berarti RS ya terakhir. RS itu sama dengan R pengganti di sini kan sudah seri kan, berapa ya? Jadi RS itu sama dengan R pengganti, R ekuivalen pengganti berapa? Ya sama dengan berapa tadi? R40 itu R4 ditambah dengan RP gitu loh. Simbolnya ini R4 ini kan RP seluruh sudah RP. Berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20 ohm. Nah sekarang tanya I-nya berapa? I totalnya. I tadi rumusnya apa dalam hukum ohm tadi? I sama dengan V per R ya. I sama V per R. V-nya berapa? 24 kan di sini. Jadi I total, I seluruhnya itu sama dengan berapa? V seluruhnya tadi bagi R total tadi, R pengganti tadi. R total atau R pengganti ya. Berarti V nya berapa tadi? 24 kan? Dibagi 20 berapa itu? 1 1 berapa? 1 sisa 4 ya. 4/20 ya enggak? 4/20 sama 1/5 ya enggak? 1 ini 5. Berarti 1/5 berapa? 1/5 0,2 kan? 5. Belum bisa 0 sini 0 sini. Dari 10 bagi 5 berapa? Ya 2. 0,2 1,2 ampere ini total. Selesai ya. Sekian dan terima kasih penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang tugas Anda harus kerjakan. Lihat di buku Anda, buku IPA terpadu jilid 3. Lihat di halaman, kerjakan latihan halaman. Ya gampang-gampang lah, gampang. Halaman itu ya latihannya ada di halaman uji kompetensi 51. Uji kompetensi 51 ya. Uji kompetensi UK kompetensi 5.1 halaman 132. Nomornya berapa? 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 2 tanya apa fungsi rheostat? Rheostat tuh lihat di belakang sana. Ya tuh. Lihat. Apa fungsi rheostat? Lihat di cerita di buku ini. Kan dibaca doang. Nah, kali berikut kita lihat tentang ya berhubungan panjang kawat dan hambatan dan lain-lain, pembahasan soal banyak sekali, masih banyak. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya.